Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Yasin ayat ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Dhalal, kegelapan yang nyata. Pada dasarnya setiap manusia memiliki tujuan dalam hidup. Karena Allah telah memberikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia untuk dijadikan peta diri sehingga dapat menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai akhirat. Namun ketika Al-Quran tidak dijadikan sebagai petunjuk hidup, maka sesungguhnya manusia telah berada dalam kesesatan yang nyata, dhalal. Kita baca berulang kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berulang kali, dhalin. Jalan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an, tapi melenceng di dua tempat. Satu maghdub, satu dhalal. Maghdub mengarah kepada kebudayaan, sedangkan dhalal kepada kesesatan. Maghdub marah, itu emosi, diajarkan oleh perasaan kita. Sedangkan dhalal sesat oleh pikiran yang tidak sesuai dengan fitrah, tertutup pikiran untuk memahami ayat-ayat Allah. Dhalal. Kita perhatikan, kalau harusnya kita mandi, makan di ruang makan, itu benar. Buang hajat di belakang itu benar. Tapi kalau kita makan di ruang hajat dan sebaliknya, itu yang dhalal. Artinya tidak sesuai. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Surat 40 ayat 19. Ketahuilah, dia mengetahui, Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Perhatikan mata yang membuat kita dhalal lebih dominan. Orang yang cenderung melihat keluar itu mengakibatkan jarang mendengar ke dalam. Diulang. Orang yang suka melihat keluar, melihat ini, melihat kecenderungan di luar, potensi telinga untuk mendengarkan hal-hal yang benar, yang baik, hilang. Dengan demikian, dhalal itu diajarkan oleh mata kita ini. Nah, kalau begitu, kecenderungan mata kita yang berkhianat, melihat kesana kemari, kecenderungan untuk serakah, untuk segala-galanya, bahwa itu meniadakan kemampuan kecerdasan sami'na wa ata'na, yang akhirnya kita akan gelap. Dhalal, sesat. Dhalal itu adalah sesat. Kita perhatikan mur, baut. Mur itu yang betina, baut itu yang jantan. Kalau los tak ada atau tidak masuknya itu sesat, tidak masuk mur, bukan milik dia, tidak bisa, kebesaran atau kekecilan tidak masuk, berarti sesat. Atau masuk tapi sudah los, juga sesat. Banyak orang los hidupnya, bagikan mur dan baut yang tidak lagi punya geraknya, sudah los, gampang terbuka. Kadang baik hari ini, besok buruk. Kadang hari ini tobat sambal. Yang hari ini tidak pernah kita merubah dengan benar. Nah, kita berusaha mulai hari ini. Untuk benar-benar memperhatikan mur baut kita. Perhatikan apa yang kita lihat, adakah bautnya. Perhatikan apa yang kita dengar, adakah bautnya yang cocok untuk diri kita, untuk kita masukkan ke dalam nilai terbaik. Dan tentunya, perhatikan tangan kita ini. Tangan kita ini bagaikan tawaf dari kanan ke kiri. Jika orang salaman, itu sebenarnya salaman yang seperti tawaf dari kanan ke kiri. Kalau kita membuka baut, membuka dari kanan ke kiri, seperti orang tawaf dari kanan ke kiri. Al-Quran, alif, lam, tulisan Quran, tulisan tawaf. Satu-satunya tulisan yang tawaf sesuai fitrah adalah Al-Quran. Kalau kita mengunci, maka dari kiri ke kanan, mengunci. Jadi kalau kita mau terbuka, wahai orang beriman, tidak dhalal, bukalah hatimu untuk Allah, tawafkan jiwamu, tawafkan matamu, telingamu untuk mendengarkan sebagaimana kita
mempelajarinya. Dengan demikian, kalau kita mempelajari Al-Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu adalah ayat-ayat yang berkelindan di telinga kita, di bibir kita, di pikiran kita, yang membuka simpul-simpul saraf kita agar kita lebih bagus, tidak dolal, tidak sesat. Syaratnya pelajari mur bautnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.